Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 penyebab kalau channel kita itu ditolak monetisasinya. Dan ada tambahan nih satu lagi buat yang sudah dimonetisasi. Ini penyebab kalau channel kita itu terkena dismonetisasi. Jadi buat yang belum dimonetisasi, ini 4 masalah yang akan membuat channel kita ditolak monetisasinya, dan 5 buat channel yang sudah dimonetisasi, terutama yang punya channel lebih dari 1 ya. Ini pertama penyebab channel kita ditolak, tentunya konten yang digunakan ulang. Konten digunakan ulang itu apa sih bah? Konten re-upload tanpa ada editan sama sekali. Contoh konten seperti apa bah yang ada editannya? Ya contoh konten seperti reaction. Nah, kalau reaction kan kita muncul di dalam video tersebut. Nah, itu jelas-jelas konten reaction dan itu bisa jadi aman. Nah, tetapi kalau kita hanya ambil video lalu kita upload, itu jelas konten re-upload. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, konten yang berulang. Konten yang berulang apa bah? Konten yang berulang itu adalah konten yang viral. Misalkan sudah banyak channel-channel yang upload ya, lalu kita ikut-ikutan upload. Jadi sudah menyebar konten tersebut, sudah banyak yang upload, tapi kita justru ikut-ikutan upload karena video tersebut viral. Nah, itu penyebab bisa jadi channel kita ditolak monetisasinya. 2 ya. Dan yang ketiga, penyebab channel kita ditolak tentunya konten yang membahayakan anak kecil. Nah, ya dibilang konten yang membahayakan anak-anak itu seperti kita mengarahkan kepada anak-anak dan kita rekam nih ya, dan anak tersebut disarankan untuk melakukan hal yang justru akan mencelakakan anak tersebut. Itu tidak diperbolehkan, jelas-jelas ya. Nah, itu 3 penyebab. Dan yang keempat, metadata tidak sesuai dengan konten. Metadata itu apa bah? Metadata itu yaitu tadi thumbnail, judul, deskripsi. Nah, biasanya kan thumbnail rata-rata sesuai dan judul rata-rata sesuai, tapi deskripsi misalkan kita mengisikan link yang mungkin link tersebut untuk mengarahkan penonton, dan justru penonton tersebut apabila membuka link tersebut, ya memang link tersebut akan membahayakan juga buat penonton. Itu tidak diperbolehkan, jelas-jelas ya. Buat para konten kreator yang belum dimonetisasi, pahami dulu 4 ini. Konten digunakan ulang, konten berulang, konten yang membahayakan anak-anak, dan juga konten yang metadatanya tidak sesuai. Ini yang belum dimonetisasi. Lalu buat yang sudah dimonetisasi nih, penyebab channel kita terkena dismonetisasi kalau memang channel kita punya 2 atau 3 channel. Nah, pasti penyebabnya ini 4 ya. Buat yang sudah dimonetisasi pun penyebab channel kita itu dihentikan monetisasinya 4 ini pasti masalahnya. Tapi kalau kita punya channel 1 atau 2 lebih dan kita di saat melakukan banding karena kita ditolak nih, karena kita kena dismonetisasi nih, lalu kita banding ditolak, otomatis 2 channel tersebut akan terbawa arus dan akibatnya monetisasi dihentikan semua. Itu kan yang terbaru ya. Dan yang jelas mungkin ada teman kita nih yang channelnya ditolak monetisasinya. Bah, kenapa channel saya ditolak? Padahal konten saya sudah banyak kok, teman-teman yang lain upload, tetapi aman mereka. Nah, jadi di sini apabila kita selaku konten kreator isi kontennya nih, misalkan nih cerita alur film. Ini contoh teman kita yang ditolak. Nah, cerita alur film itu kita harus pahami dulu video tersebut dari mana, dan kita harus belajar juga dari channel tersebut. Kenapa kok bisa aman? Apa sih rahasianya? Biasanya ada rahasia di saat mereka bisa lolos kontennya seperti itu ya. Dan biasanya itu konten yang mungkin mereka sudah izin sama si pemilik videonya. Nah, jadi kalau misalkan bah konten saya kena hak cipta bah, apakah aman? Konten hak cipta itu ada yang aman, ada yang enggak. Hak cipta, kalau misalkan hak cipta musik mungkin masih aman, itu pasti bagi 2 hasil. Tapi kalau hak cipta konten itu tidak diperbolehkan. Bisa jadi si pemilik konten tersebut akan melaporkan ke YouTube dan minta penghapusan konten.
itu hak cipta konten. Jadi hak cipta itu ada dua, hak cipta musik dan juga hak cipta konten ya. Nah kalau hak cipta musik biasanya si pemilik musik paling minta bagi dua hasil ya. Tapi kalau hak cipta konten pasti minta penghapusan konten tersebut supaya tidak tayang lagi di YouTube, itu biasanya ya. Nah jadi intinya selaku konten kreator pahami dulu ya, sebelum kita membuat channel, pahami dulu, belajar nih konten yang seperti aman nih, yang aman kontennya nanti, dan konten yang bisa dimonetisasi. Karena kalau kita hanya sekedar upload tanpa mengetahui dulu konten yang ini nih aman, konten yang ini tidak aman, ya capek deh, nanti sia-sia. Udah capek-capek kita upload terus-terusan karena kita ngejar syarat monetisasi, tetapi setelah dapat syarat ditolak, itu yang disayangkan ya. Belajarlah pada channel yang mungkin sesuai dengan tema kita nih. Temanya misalkan tema tentang reaction, kita tanyakan nih apa sih rahasianya biar video reaction kita itu lolos monetisasi. Misalkan channelnya itu tentang alur cerita film, nah kita tanyakan juga sama konten yang mungkin sama cerita alur film, itu kita lambat laun akan tahu ya. Karena di sini pun Abah tidak menyarankan sih konten-konten seperti itu, memang rawan. Konten-konten seperti itu memang rawan ya. Yang jelas di sini Abah sedikit infokan aja. Jadi buat sahabat-sahabat semua, 4 penyebab itu ya mungkin bisa jadi channel kita ditolak monetisasinya dan terkena dismonetisasi ya. Ini yang perlu kita pahami. 4 ini masalah buat para YouTuber pemula, harus hati-hati, pahami dulu ya. Di saat kita buat upload video tentang konten anak-anak, nggak masalah konten anak-anak, yang penting konten anak-anak tersebut memberikan motivasi pembelajaran yang bermanfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Jangan sampai kita justru membuat konten anak-anak, justru anak-anak tersebut kita arahkan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan buat anak-anak tersebut dan juga anak-anak yang lainnya. Itu ya, semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua, dan Abah pun tetap berharap kok ya, buat para YouTuber pemula yang channelnya belum dimonetisasi, insya Allah bisa aman monetisasinya kalau kita paham kontennya ya. Dan yang buat sahabat semua yang sudah dimonetisasi, semoga aja tetap lancar monetisasinya, tidak ada masalah. Tetap kita semangat kejar dolar untuk mencapai syarat mendapatkan gaji ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Dan jangan lupa buat yang saat ini sedang nunggu pengajuan monetisasi ataupun yang sedang nunggu pin, itu semoga aja bisa cepat datang untuk pinnya ya. Abah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Abah lagi ada di kebun dan di pinggir sungai ya.